saja. PGU bilang saya udah nggak jelas, Pak. Oke, Pak. Bapak kan tadi Gitu, bilang Pak. nggak mungkin mengajak untuk memberontak ke pemerintah dalam tanda kutip ya, Pak ya, ngajak demo apa segala macam. Dan Nggak boleh. sekarang, dan sekarang sikapnya pemerintah adalah mentersangkakan Bapak. Ini sikap pemerintah loh, Pak, melalui Polri ya, Pak ya. Karena kan memang ada pasalnya di Indonesia, Iya, jadi mohon maaf, Pak. nggak Saya salah mau dong tanya dulu pemerintah. sebentar, boleh ya, Pak ya? Ya. Nah, ini kan sikap pemerintah melalui Polri mentersangkakan Bapak dengan pasal-pasal ya yang kita semua udah tahu seperti apa, penistaan Ya. dan segala macam. Terus ada yang menuntut Bapak untuk meminta maaf lah segala macam seperti itu. Sikap Bapak seperti apa, Pak? Apakah akan minta maaf terus akan menghubungi pemerintah atau seperti apa? Ini berkaitan dengan omongan Bapak tadi loh, Pak. Jawaban saya seperti Abdul Somad, Pak. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Abdul Somad kan juga jawab yang sama, Pak. Pertanyaannya, kan harusnya tadi balik lagi. Pemerintah melakukan saya, itu kewajiban pemerintah, Pak. Itu kewajiban Polri untuk mengeluarkan menerima laporan undang-undang penistaan agama. Karena undang-undangnya kan ada penistaan agama. Dan omongan seperti saya kalau di Indonesia memang disebut menista. Sama seperti Yahya Waloni, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, sama dengan Habib Rizik, sama dengan Stephen Indra Wibowo, Irina Handono, Hani Christian, sama Pak Moko Ginta almarhum, sama Pak yang saya omongkan, YouTubers lain banyak yang lebih ngeri dari saya, Pak. Mereka semua berkeliaran. Ya kan? Jadi undang-undang penistaan agama ini buat siapa? Buat kami minoritas atau buat kita semua? Kemarin Pak Jenderal Junius Tobing dia cerita kuliah kebangsaan, ya kan? Beliau yang kasih judul sendiri, ya kan? Siapakah kita? Karena di Indonesia sekarang ada kami dan kita, Pak. Siapakah kami? Siapakah kita? Oh, berarti kalau bukan kami, outsider. Kamu bukan kami. Wah, ini bahaya sekali. Itulah perpecahan, Pak. Orang-orang yang bikin kami itu. Itulah yang namanya anti Pancasila. Saya Pancasila sejati, Pak. Lihat ya, YouTuber semana di Indonesia, sekalipun Denny Siregar, yang bikin kuliah Pancasila tiap seminggu sekali. Cuman saya, Pak, tak tongkrongin. Dapat duit nggak? Enggak, Pak. Dikira enak kuliah Pancasila. Pak, mohon maaf ya, Pak. Tapi kenapa Bapak melepaskan warga negara Indonesia kalau Bapak mengaku Pancasilais? Kalau saya tidak lepaskan, saya ditangkap dong, Pak, dipulangin. Gimana, Bapak? Itu namanya berhikmat, Pak. Saya harus korbankan, nggak ketemu. Pak, kalau orang tua saya mati sekarang, Pak, saya nggak boleh pulang, Pak. Bukankah itu pengorbanan saya, Pak? Sekalipun mungkin Indonesia akan memaafkan saya, ya kan? Udahlah diampuni hukumnya. Tetapi saya, sekalipun orang tua saya meninggal, saya kan nggak bisa pulang. Begitu saya pulang, selesai semua. Sekalipun pemerintah pun bisa memaafkan, belum tentu orang-orang Islam yang cetek-cetek ini ilmunya bisa memaafkan saya, toh. Nah, jadi justru itu pertanyaan saya, Pak, kepada saya menggugat Indonesia dan Pancasila. Iya dong, Pak. Iya. Seperti apa, Pak? Saya dari kecil PMP, ya, PSBB, sejarah diajarin lagi, bolak-balik diajarin lagi, sampai kuliah diajarin lagi, sampai sekarang Pak Jenderal Junius Tobing masih ngajarin Pancasila. 6 jam tuh, Pak, kalau kita baca Pancasila di YouTube saya, Pak. minimum 3,5 jam. Sampai 6 jam. Tak tongkrongin, Pak. Saya pengen tahu. Akhirnya saya bilang sama Pak Junius, Pak Jenderal, ini cuma retorika. Nyatanya nggak ada yang begini, Pak Jenderal. Nggak ada. Ini semua retorika doang. Mana ada Pancasila di Indonesia? Eropa lebih Pancasila daripada Indonesia. Maksud Bapak, ya kan? Seperti apa, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa di Eropa pernah ada Bapak dengar persekusi agama di sini? Justru orang-orang yang dipersekusi agama larinya ke sini. Orang-orang dari Timur Tengah, Muslim semua, apa di sini dilakukan anarkis? Hampir tidak ada. 1-2 itu oknum yang benar-benar sedikit sekali. Ada, Pak, di Hanau. Wah, itu sedikit sekali, Pak. Tapi ada pemantiknya apa? Pemantiknya apa? Kejadian di itu di Hanau yang orang mati, orang mencontoh gitu kan? Bapak tahu? Itu kan? ada pemantiknya, Pak. Gimana, Pak? Coba diceritakan. Iya, itu kan pemantiknya ceritanya kan kemarin yang di mana itu kemarin di Kolen. Makanya orang-orang mulai ada Islamofobia. Walaupun di Eropa ini kita diajarin, saya lihat anak saya sekolah ya, dididik begitu ya. Saya lihat kurikulumnya diajarin untuk nggak ada anti sama agama lain. Kalau di Indonesia diajarinya apa kemarin?
Injil sudah dipalsukan. Ya kan? Itu kurikulum pelajaran, itu pernah saya muat itu, buku-buku pelajaran. Injil sudah dipalsukan. Geblek ini. Menterinya siapa itu waktu itu? Menterinya sebelum waktu zaman SBY terakhir. Injil malah diizinkan buku Injil. Nah, di sini nggak boleh Pak begitu Pak. Berarti yang lebih Pancasila mana? Kan nggak ada, kan kelihatan sekali Pak. Nah, jadi jelas Pak di sini. Masjid Ahmadiyah gede tuh di Turingan, paling gede. Boleh. Sementara orang Syiah gede juga masjidnya. Di Indonesia, dibakar seorang-orangnya Pak. Oh itu fakta Pak, jangan cerita enggak fakta tuh Iya, diusir iya, karuan Pak. Iya, iya. Jadi lebih Pancasila mana? Lebih Pancasila Eropa Pak daripada Indonesia Pak. Iya kan? Jadi Kalau sekarang kemanusiaan yang